kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai adalah perbandingan jika salah satu variabel bertambah maka variabel satunya ikut bertambah. Nah, jadi kita cara berpikirnya kayak gini, contoh simpelnya. Misalnya kita akan membeli buku. Jika uang kita 5.000, maka buku yang dapat kita beli adalah 2. Nah, jadi kalau misalnya uang kita itu 15.000, maka kita akan dapat membeli buku yang sama, itu jumlahnya lebih sama gitu. Jadi kalau variabel satunya bertambah, maka variabel satunya lagi itu bertambah. Misalnya variabel satunya adalah uang, variabel satunya lagi adalah buku. Maka kalau uangnya kita nambah, maka buku yang dapat kita beli itu nambah juga. Nah, gitu. Nah, jadi contoh perbandingan senilai kita buat tabel. Misalnya yang pertama itu adalah bahan bakar, yang kedua adalah jarak. Nah, gini, misalnya kalau bahan bakar 2 liter, maka jaraknya adalah 4 km. Nah, ini misalnya yang kedua, misalkan bahan bakarnya itu 3 liter, maka jarak yang dapat ditempuh adalah 6 km. Selanjutnya, jika bahan bakar 4 liter, maka jarak yang akan kita tempuh itu adalah 8 km. Nah, ini. Selanjutnya, jika jarak itu jika bahan bakarnya adalah 5 liter, maka jarak yang kita tempuh adalah sejauh 10 km. Nah, ini. Jadi kalau dilihat dari sini, jika bahan bakarnya itu bertambah, dan lihat dari 2 ke 3, maka jaraknya itu juga dapat bertambah. Jadi jarak yang dapat ditempuh itu juga bertambah juga. Nah, maksudnya variabel itu yang ini ya tadi. Dan ini adalah bahan bakarnya, ini adalah jaraknya. Jadi jika bahan bakarnya bertambah, maka jarak yang dapat ditempuh juga bertambah. Semakin banyak bahan bakar yang dihabiskan, maka jarak yang ditempuh semakin jauh. Nah, ini contoh lainnya, misalnya kita melewatin jalan tol gitu ya. Jadi kalau misalnya 1 kilometernya itu 2.000, nah, maka jarak yang dapat ditempuh dengan jumlah saldo tol kita 100.000, maka berapa? Nah, ini dapat kita cari juga. Ini adalah salah satu perbandingan senilai kalau kita melewati jalan tol atau jalan bebas hambatan. Nah, itu. Jadi perbandingan senilai itu yang pertama adalah jika ini variabelnya ini bertambah, ini misalnya variabel X, maka variabel Y-nya juga ikut bertambah. Itu. Ini namanya perbandingan senilai. Jadi kalian bisa mencari atau menemukan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya contoh perhitungannya itu kayak gini. Ini kalau dibuat rumusnya. Jadi A per B itu misalnya ini A-nya adalah 2 liter dan B-nya adalah 3, itu sama dengan C per D. Nah, ini. Jadi nilai A per B itu sama aja dengan nilai C per D. Misalnya kan ini ya. Jadi nilai dari 2 per 3 itu sama aja dengan nilai 4 per 6. Sama enggak? Nah, 2 per 3 itu sama aja dengan 4 per 6. Ini 4 per 6 kan dapat disederhanakan kan? Sorry, ini enggak ditulis ya. Jadi adik-adik bisa menyiapkan buku coretannya. 4 dibagi 2 itu adalah 2. 6 bagi 2 adalah 3, sama senilai. Jadi nah, selanjutnya contoh soal. Misalkan sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km.
berapa jarak yang ditempuh jika menghabiskan 45 liter bensin? Nah, jadi kalau ada soal kayak gini, ini termasuk soal perbandingan senilai. Kok gitu Kak? Gitu. Karena misalkan jaraknya itu 24, itu menghasilkan 3 liter. Kalau misalkan 45 liter, itu jadi jarak yang ditempuh semakin jauh. Misalkan kayak ini kita buat perbandingannya ya. Itu adalah bensin dengan satuan liter dan jarak satuan kilometer. Nah, kita tulis bensin itu yang pertama adalah 3 liter itu menempuh jarak 24 km. Selanjutnya, jika bensin 45 liter itu berapa? Misalkan ini kita X, jaraknya berapa gitu. Nah, jadi dapat kita cari dengan menulis perbandingannya di 3 per 45. Oke, jadi 3 ini dapat ditulis ya, 3 per 45 itu sama aja dengan 24. Nah, ini 24 dari ini per X. Nah, kalau ada permasalahan kayak gini, maka kita kalikan silang. Jadi 3 kali dengan X dan 24 kita kali dengan 45. Nah, maka kita dapat 3X itu sama dengan 1080. Nah, 1080 ini adik-adik dapat menghitungnya sendiri ya. 24 kali 45 itu adalah 1080. Nah, jadi adik-adik sembari menyiapkan buku coretannya ya. Nah, selanjutnya itu dapat kita cari X sama dengan 360. Nah, ini langsung kakak tulis langsung ya hasilnya. Jadi 360 ini kakak dapat dari 1080 dibagi 3. Nah, jadi adik-adik bisa mencoba di buku coretannya ya. Nah, itu adik. Jadi, nah ini jadi jarak yang ditempuh dengan menghabiskan 45 liter bensin adalah 360 km. Nah, ini dapat ditemukan ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik bisa belajar dan menyiapkan buku coretannya sebelum belajar tadi ya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan bisa di lewat DM atau Facebook atau nomor WA yang kakak sediakan. Oke, semoga bermanfaat.